pembacaan teks yang cukup panjang hari ini, saya sengaja untuk kita sama-sama saling membacanya supaya kita bisa memahami jalan cerita bagaimana Lazarus mengalami kebangkitan, bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup Maria dan Marta. Berita Lazarus yang sakit telah sampai ke telinga Yesus. Tapi ayat 6 dikatakan Yesus sengaja berdiam diri selama 2 hari. Dan akibat dari Yesus berdiam diri, Lazarus mengalami kematian. Pertanyaan sederhananya begini: mengapa Tuhan sengaja berdiam diri? Apakah itu berarti Tuhan tidak peduli? Atau Tuhan sudah menjauh dari hidup Lazarus? Pertanyaan ini juga mungkin dapat terjadi dalam hidup kita. Di tengah kebutuhan ekonomi mungkin yang tidak terpenuhi, di tengah keadaan sakit yang tidak sembuh-sembuh, mungkin ada di antara kita yang mungkin punya sakit yang sudah cukup lama. Mungkin sakit dari kecil sampai sekarang tidak juga kunjung sembuh. Dan mungkin ada timbul pertanyaan, mengapa Tuhan berdiam diri? Keadaan keluarga yang tidak harmonis mungkin. Ini menjadi alasan untuk kita bertanya mengapa Tuhan berdiam diri. Dan masih ada banyak pertanyaan dan pergumulan serta doa-doa yang kadangkala belum terjawab, bahkan yang mungkin tidak terjawab sampai hari ini. Dan timbul pertanyaan, mengapa Tuhan berdiam diri? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kisah kebangkitan Lazarus sebenarnya mengajarkan kita ada tujuan mengapa Tuhan berdiam diri. Ada tujuan mengapa Tuhan tidak menjawab permintaan kita, seperti yang dialami oleh Maria dan Marta dalam Yohanes pasal 11. Mereka berkata, Tuhan, sekiranya Engkau berada di sini, pastilah saudaraku tidak mati. Mengapa Tuhan berdiam diri? Yohanes pasal 15 memberikan jawaban untuk kita. Yesus berkata bahwa tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Sekali lagi, supaya kamu dapat belajar percaya. Yesus berdiam diri. Yesus tidak segera bertindak agar supaya murid-muridnya dan orang banyak pada waktu itu belajar untuk percaya. Hari ini juga dalam pergumulan yang kita alami, dalam masalah hidup yang kita hadapi, ketika mungkin kita merasa dan berkata serta melihat bahwa Tuhan kok tidak menunjukkan kuasa-Nya, dan mungkin kita kecewa dan putus asa dengan segala doa karena Tuhan tidak menjawab, karena Tuhan berdiam diri. Saya mau katakan,
itu karena Tuhan mau agar kita belajar untuk percaya. Katakan sambil kiri kanan, belajar percaya. Amin. Kita sudah percaya, tapi kepercayaan itu kita perlu terus asah. Saya suka dengan terjemahan LAI dengan menyelipkan sebuah kata belajar percaya. Kalau percaya itu dari bahasa Yunani pisteo, yang berarti menaruh harapan, menaruh keyakinan yang terus menerus. Dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yakni ditambahkan kata belajar percaya. Kalau kita belajar, anak-anak kita belajar. Semua kita di sini punya anak-anak, dan saya percaya kita di sini pernah mengalami yang namanya sebuah pembelajaran. Belajar itu butuh proses, amin. Belajar itu butuh kesabaran, amin. Belajar itu ada tingkatan, amin. Belajar itu ada lika-likunya. Belajar itu ada tantangan. Belajar itu ada ujian. Dan Yesus juga mau dalam kepercayaan kita pun jangan menjadi orang percaya yang gampangan, yang tidak mau melewati proses. Tuhan sengaja berdiam diri dan tidak hadir pada waktu Lazarus sedang sakit. Bahkan 4 hari dia sudah dikuburkan, mayatnya, kata Maria dan Marta, sudah busuk baru Yesus datang. Karena ada satu tujuan, yakni agar mereka menjadi percaya. Kepercayaan kita juga harus selalu dipupuk, harus selalu diasah, harus selalu berkesinambungan, dan kita juga harus selalu tetap percaya bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu perkara yang mustahil di mata manusia sekalipun. Tuhan mau untuk kita berserah penuh 100% kepadanya agar kita dapat mengatasi masalah. Tuhan mau untuk kita mengandalkan Dia. Ayat 9 dan ayat 10 di situ dikatakan bahwa bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Maksud dari kata berjalan dalam terang itu dimaksudkan siapa yang mengandalkan Tuhan yang adalah terang, maka hidupnya pasti mengalami mujizat dan pertolongan, pasti mengalami keberkatan. Sedangkan seorang yang tidak berjalan di dalam terang, maka hidupnya akan mengalami masalah. Dan kisah Maria dan Marta yang mengalami masalah ketika Yesus datang, apa yang kita katakan? Mereka berserah, mereka percaya, mereka menyatakan imannya bahwa Yesus, Engkaulah Mesias. Yesus, Engkau sanggup. Walaupun dalam pemahaman waktu itu ketika Yesus katakan, percayakah engkau bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Percayakah engkau bahwa aku dapat membangkitkannya? Maksudnya Yesus itu pada saat itu, tapi mereka mempunyai pemahaman yang akan datang. Tapi di situ tersirat bahwa Maria dan Marta memiliki keyakinan yang benar, sehingga Tuhan tahu dalam kesabaran mereka menantikan Yesus. Waktu Yesus datang, waktu Yesus hadir, Maria dan Marta tidak marah. Maria dan Marta tidak bilang, Yesus pulang sudah, tidak ada guna aku datang di sini. Barang sudah di mayat baru, kenapa Yesus baru datang?
Secara manusia mungkin ini yang harusnya dilontarkan oleh Maria dan Marta karena kekecewaan. Karena mereka sudah tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Karena mereka tahu bahwa Yesus itu mampu melakukan mujizat. Tapi kenapa di saat mereka membutuhkan Yesus tidak ada? Dan kenapa Yesus terlambat? Seharusnya mereka marah. Tapi Alkitab tidak mencatat demikian. Waktu Yesus datang, yang Maria dan Marta lakukan, justru mereka sujud menyembah Yesus. Justru mereka makin percaya dan belajar tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang menjadi masalahmu hari ini? Doa-doa apa yang belum dijawab oleh Tuhan? Dan adakah engkau merasa bahwa Tuhan berdiam diri dalam setiap pergumulanmu? Ya. Mau di tempat ini saya tahu ya. Tadi malam saya baru berdoa, kenapa Tuhan ingatkan saya dalam doa anak ayah susah makan nasi. Kadang mungkin ini timbul pertanyaan dalam kehidupan keluarga Rubino. Kenapa ayah susah makan nasi? Kenapa Tuhan tidak gerakkan hatinya? Tapi percaya bahwa Tuhan sengaja berdiam diri karena Tuhan mau mengajarkan untuk kita tetap mengandalkan Dia. Amin. Ada banyak doa, ada banyak air mata yang mungkin ada dalam hidup kita. Saya juga punya banyak pergumulan. Dan seolah-olah kenapa Tuhan berdiam diri? Saya mau katakan, mari kita belajar untuk tetap percaya. Jangan ragukan Tuhan. Jangan tinggalkan imanmu. Dan milikilah kerelaan dan kerendahan hati ketika engkau menghampiri Tuhan, sehingga mujizatnya itu dinyatakan. Yang berikut, Tuhan sengaja berdiam diri. Ayat 40 Alkitab katakan bahwa bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan berdiam diri agar supaya kita melihat kemuliaan-Nya, agar supaya kita melihat kuasa-Nya, agar supaya ketika mujizat itu nyata, iman kita diteguhkan. Kita orang Kristen ini banyak memiliki iman seperti Thomas. Ya, melihat baru percaya. Coba lihat Yohanes pasal 20 ayat 27 hingga ayat 29. Yohanes pasal 20 ayat 27 hingga ayat 29. Waktu Yesus bangkit, waktu Ia berjumpa dengan para murid, Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu dari sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena itulah iman, karena itulah keyakinan, karena itulah yang mau Tuhan lihat dalam hidup kita. Adakah kepercayaan yang masih Tuhan dapatkan di tengah jawaban doa yang belum terjawab? Adakah keyakinan di tengah situasi yang mustahil bagi kita? Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya, tapi
kita juga harus tetap percaya. Karena itulah yang disebut berbahagia, kata Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maria dan Marta, mereka mengalami kebahagiaan ketika Tuhan berdiam diri. Mereka tidak meninggalkan iman, mereka tidak kecewa, mereka tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka menaruh pengharapan kepadanya dan tetap percaya masih ada harapan. Walaupun dalam pandangan mereka tidak apa-apa, nanti pada waktu kebangkitan kedatangan yang kedua, saudaraku Lazarus akan bangkit. Tapi Tuhan tahu hati mereka, Tuhan tahu air mata mereka, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, dan Tuhan mau menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya agar supaya banyak orang lebih lagi percaya kepadanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari tetap percaya di tengah situasi yang tidak mungkin. Dan Tuhan sengaja berdiam diri agar supaya kita belajar untuk tetap taat kepada perintah Tuhan. Tuhan sengaja berdiam diri karena mau melihat ketaatan kita. Jangan kita melihat mujizat dulu baru taat. Ini kadang-kala terbalik dalam perjalanan kita. Kadang-kala kita mau lihat bukti dulu baru kita mau taat. Saya mau katakan ini keliru. Karena sudah terlalu banyak pertolongan Tuhan, sudah terlalu banyak bukti Tuhan menyertai kita, sudah terlalu banyak bukti dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita harus selalu setia dalam ketaatan kepadanya. Ketika Maria dan Marta taat kepada Yesus, mereka melihat Lazarus yang hidup, bukan Lazarus yang mati. Kita lihat di ayatnya yang ke-39 sampai 44. Di situ dengan jelas dikatakan, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 41, lihat, mereka mengangkat batu itu. Walaupun ada protesnya, walaupun mereka berkata mayat itu sudah berbau, tapi mereka tetap taat mendengarkan perintah Yesus. Mereka bukannya meninggalkan kubur atau tidak melakukan apa yang menjadi ketetapan Yesus. Dan kita lihat di situ bahwa waktu mereka mengangkat batu itu, Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Wow, pelajaran yang luar biasa. Ketaatan itu mendahului mujizat. Amin. Jangan balik, mujizat dulu baru taat. Jangan balik, Tuhan tolong dulu baru saya taat. Jangan balik, nanti saya punya doa didengar dulu baru saya setia. Jangan balik, nanti Tuhan menjawab dulu baru saya rajin ke gereja. Kalau hari ini engkau mendengarkan perintah Tuhan, kalau hari ini Anda hidup dalam ketaatan, saya mau katakan Tuhan sedang melihat.
Tuhan sedang memperhitungkanmu, dan Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik. Dan Dia Tuhan yang tidak berdiam diri. Dia Tuhan yang mau menyatakan mujizat dalam hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah 3 pelajaran berharga dari mujizat yang dilakukan Yesus tatkala Lazarus dibangkitkan. Tuhan sengaja berdiam diri karena Dia mau, sekali lagi, untuk kita hidup belajar dalam kepercayaan, untuk kita belajar percaya kepadanya, dan kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mau agar supaya kita melihat mujizat dan kemuliaan-Nya yang besar. Tapi sebelum daripada itu, mari belajar untuk setia dan taat. Taat dari hal-hal sederhana, taat dari hal-hal yang sepele. Ini kan hal sepele yang Tuhan perintahkan kepada Maria dan Marta. Suruh angkat batu itu saja. Hal yang tidak masuk akal bagi Maria dan Marta. Bagaimana mungkin ini orang yang sudah mati, dan waktu Maria katakan mayatnya sudah berbau, pasti mereka merasakan bau itu. Pasti mereka yang ada di sekitar kubur itu sudah mencium baunya. Dan ini hal yang sepele, hal yang tidak masuk akal. Tapi karena Tuhan tahu dan Tuhan lihat ketaatan mereka, mujizat Tuhan dinyatakan, kebangkitan terjadi, dan Tuhan dipermuliakan. Ada sukacita, ada damai, ada kegembiraan, ada sorak-sorai, air mata yang mengalir dari hidup Maria dan Marta. Diubahkan Tuhan menjadi permata, diubahkan Tuhan menjadi sukacita yang besar, karena Dia Tuhan yang melihat, dan Dia Tuhan yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini terus mengingatkan kita untuk selalu menaruh harapan, untuk selalu percaya, dan kita terus belajar untuk percaya di tengah situasi yang sulit, di tengah doa-doa yang belum terjawab, di tengah pergumulan yang tidak menyenangkan, ataupun di tengah kemustahilan. Tuhan tahu hidup kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa.